Kasihilah Tuhan dengan hati yang murni. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 5 mengatakan tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Hati yang murni adalah hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mempercayai firman-Nya secara mutlak, tanpa pertanyaan atau keraguan. Sesuatu yang seharusnya sering engkau lakukan adalah memeriksa kondisi hatimu apakah murni terhadap Tuhan dalam kasih. Kasihmu kepadanya harus tulus. Dalam meninjau kembali apa yang kita baca di ayat pembuka kita, sebagai contoh, Demas, tokoh dalam Alkitab yang sering terlintas dalam ingatan. Demas bekerja sama dengan Lukas, penulis Injil Lukas dan kisah para rasul. Dia juga bekerja sangat dekat dengan Rasul Paulus yang agung. Faktanya dia ada dalam daftar sebagai rekan sekerja Paulus dalam Injil. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih, dan dari Demas. Kolose 4 ayat 10-14. Paulus juga menyebut dia dalam Filemon 1 ayat 24. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Jadi Demas adalah rekan sekerja Paulus. Dia memiliki persekutuan yang baik dan memiliki pelayanan yang harus dipenuhi. Tetapi dalam 2 Timotius 4 ayat 9-10, Paulus memberitahu Timotius, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Ini menjelaskan mengapa sebagian orang memulai dengan baik dan berakhir dengan buruk. Kasih mereka kepada Tuhan tidaklah murni. Paulus mengatakan Demas meninggalkan dia, karena dia mencintai dunia. Engkau tidak dapat mencintai Sang Bapa dan mencintai dunia pada saat yang bersamaan. Mencintai dunia ini berarti tidak memiliki kasih Bapa di dalam dirimu. Saat Demas bekerja dengan Paulus, Lukas dan para pelayan Injil lainnya, dia bernafsu akan dunia dan hal-hal dari dunia ini. Dan karena alasan itu dia akhirnya tidak dapat memenuhi panggilan dan tujuan ilahinya. Kasihilah Tuhan dengan hati yang murni. Layani dia dengan sungguh-sungguh. Biarkan dia menjadi yang terpenting bagi engkau. Karena Alkitab berkata, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Efesus 6 ayat 24. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memerintah dalam hidupku. Engkaulah yang terpenting bagiku. Terima kasih atas rahmat untuk hidup bagimu dan melayanimu dengan hati yang sempurna. Engkau segalanya bagiku. Engkau kudus, murni, adil, penuh kasih dan benar. Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan aku mengasihimu selamanya. Amin.